Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Oke, pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh Mbak Maya. Hai semuanya. Apa kabar Mbak Maya? Kabar baik. Vera gimana kabarnya? Kabar baik juga Mbak Maya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, pada hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Maya. Ngobrol manja gitu ya. Iya. Jadi Mbak Maya ini adalah personel band Moms Band. Ya. Yang dimana Moms Band ini apa ya? Mama kece ya. Mama kece gitu ya, yang satu-satunya ada di Lampung. Amin. Oke, ya. biar nggak menimbulkan rasa penasaran lagi, mari kita langsung tanya Mbak Maya sendiri. Oke. Jadi kalau penasaran itu nggak enak gitu ya, tidur susah, Iya, makan juga sulit gitu ya. Jadi pencernaan nggak lancar gitu ya kalau penasaran. Kita langsung tanya aja Oke, Mbak. siap. Oke, Mbak. Kok jadi aku yang deg-degan ya ditanya-tanya kayak mau ujian gitu. Oke teman-teman, kalau boleh tahu nih Mbak, boleh jelaskan latar belakang dari Moms Band itu bagaimana sih Mbak? Siapakah Mbak sendiri, sebagai apa? Siapa? Aku siapa? Siapa aku? Terus juga personel Mbak tuh siapa-siapa aja gitu Mbak? Oh gitu, latar belakangnya Ya, itu asal muasal Moms Band ini terbentuk gitu betul. maksudnya. Oke, jadi kalau mau ngomongin Moms Band ini ceritanya panjang ya. Tapi kalau singkat ceritanya, aku tuh dulu pernah punya band juga, band cewek juga, namanya The State. Nah, sebelum Moms Band, The State, sebelum The State ada juga, tapi kita ngebahasnya yang band-band cewek ini gitu kan. Udah singkat cerita, karena sebelumnya juga aku tuh ngajar STM di salah satu sekolah swasta Bandar Lampung. Udah singkat cerita, The State ini bubar. Terus akunya juga resign juga dari ngajar-mengajar, dan akhirnya kita ngerasa kangen nih. Aku sendiri sih, aku ngerasa kangen, kok pengen manggung ya gitu loh. Sudah berkeluarga, aku juga udah berkeluarga gitu kan, udah punya anak. Terus karena memang orang rumah juga mendukung, mensupport juga. Jadi dari kepengen manggung tadi, jadi kayak iseng-iseng berhadiah gitu deh, gitu ya. Aku hubungin nih teman-teman yang dulunya juga ngeband, personilnya aku dulu, drummernya The State, aku hubungin, dia mau. Terus bassnya juga teman setongkrongan lah tapi beda band. Itu intinya pada mau semua, dan terbentuklah Moms Band ini gitu ya. Dan kalau untuk ngomongin latar belakangnya mereka juga memang pekerja masing-masing. Kayak misalnya aku ini di dunia entertain ya, host, presenter, announcer. Terus drummernya ini dosen di Captain Club ya. Terus vokalisnya ini ASN di Pelabuhan Panjang. Terus juga basisnya ASN juga, pengajar, guru SD dan SMA. Keyboardisnya entertain juga, dia ranger juga gitu. Jadi memang karena fashionnya kita kepengen, mama pengen manggung, mama kangen manggung, dan akhirnya kita bentuk dengan dengan ternyata sama-sama pengen kangen nih gitu manggung ini. Nah kebetulan juga pada saat aku ngebentuk itu lagi ada event di Cafe Babe, anniversary kalau nggak salah, dan makin jadi nih, udah kita ngebentuk band itu terus manggung. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih 3 apa 4 tahun ya, lupa aku. Berarti sebelum pandemi satu personel itu bisa nyanyi semua? Semua dibilang nyanyi juga ya, mungkin semua juga bisa nyanyi ya, cuman nggak semerdu si vokalis lah. Kalau misalnya semua bisa nyanyi, kita mah girl band say, bukan band gitu ya. Ya jadi kalau aku ini di gitar, drummernya Rika, terus basisnya Miranti, vokalnya Nadia, keyboardnya kita panggilnya Bunda karena memang umurnya agak lebih jauh dari kita panggilnya Bunda Warsi gitu. Kalau Mbak sendiri kan bisa main musik gitar ya Mbak? Iya. Itu belajar sendiri atau
Alhamdulillah otodidak. Banyak yang nanya, aku tuh sebenarnya nggak bisa main apa-apa, cuma menang gaya doang sih. Cuma menang gaya doang. Jadi kalau misalnya ada yang nanya belajar di mana, ini di mana gitu kan, karena memang dari aku sendiri memang nggak ngerasa punya skill gitu lah. Yang penting gaya, yang penting pede itu sih. Udah, jadi otodidak aja sih, karena memang untuk main musik sendiri itu 2004 lah, SMA kelas 3 udah main musik sih, udah punya band gitu loh. Oh iya Mbak. Kalau untuk lagu sendiri udah ada ya Mbak? Alhamdulillah, Momsnya sudah ada lagu sendiri, single di tahun 2022 kemarin tanggal 14 Mei kita rilis single judulnya Jatuh Cinta. Lagu Jatuh Cinta. Jatuh Cinta itu ada di semua digital platform. Jadi teman-temannya Vera nih ya yang nonton ini bisa dengerin, kalau yang lagi penasaran, semua penasaran bisa dengerin lagunya Moms Band Jatuh Cinta, denger di semua digital platform juga ada. Di YouTube channelnya Aaron & Friends Dunia Musik Lampung juga ada. Aku juga udah denger sih Mbak. Sudah ya? Alhamdulillah. Lihat artikel-artikel juga di Iya. Udah lihat juga di YouTube juga udah denger Mbak. Bagus loh Mbak. Saja. Kalau apa? Dari jenis musiknya sendiri tuh seperti apa Mbak? Kalau kan terus lirik lagunya juga tuh dibuat Moms Band itu inspirasinya tuh dari mana gitu? Kalau Lagu jenis Jatuh Cinta. kalau jenis musiknya, genrenya kita sebenarnya pop alternatif sih, karena di kita juga sebenarnya bisa kita bilang pop alternatif itu karena kita pernah manggung nih di event motor ya, event besar gitu ya, dan mereka pengennya lagu-lagu yang apa ya, bisa jingkrak-jingkrak mereka gitu. Jadi kita nyanyi kayak lagu-lagu semi reggae gitu-gitu, ada juga pernah bawain lagu kotak juga pernah, terus juga pernah bawain macam-macam. Jadi makanya kita bilang kita ini genrenya pop alternatif gitu. Nah kalau ngomongin singlenya Moms Band sendiri itu ciptaannya Ricky Hambali. Nah Ricky Hambali ini yang menciptakan lagunya El Suaro Dear Diary. Dear Diary. Kok kayak diare ya saya. Dear Diary. Nah, itu yang pencipta lagunya. Jadi kalau dia bilang sih kisahnya dia sama istrinya sekarang. Kalau dulu kan pacaran tuh, sekarang udah menjadi istri. Nah, jadi apa ya, perasaan dia kepada mantan pacarnya si pencipta lagu ini ternyata cocok nih, udah jadi liriknya, terus juga ada musiknya, dan ternyata lagu ini cocok dengan karakternya Nadia ini vokalisnya Moms Band. Akhirnya jadilah. Tapi kalau misalnya kita live sama Vera denger itu kan agak-agak sedikit catchy gitu ya, di musik digital platform itu agak-agak sedikit catchy gitu ya. Kalau misalnya kita bawainnya live, kita beda versi lagi gitu. Versinya lebih agak-agak semangat gimana gitu. Mbak bisa jelaskan nggak Mbak proses kreatif Mbak sama kawan-kawan Mbak itu saat nulis apa judul lagu Jatuh Cinta itu? Gimana? Kreatif gitu. Gini. Jadi kalau misalnya untuk judul, jadi bersinerginya personil sama pencipta lagu itu saling bersinergi sih ya. Artinya memang semua liriknya ini dari Ricky Hambali ini sendiri. Tapi memang di kita juga ini judulnya ini ya. Iya cocok. Ini begini ya liriknya ya, begini. Jadi kalau untuk kreatifnya sendiri kita lebih pada saat proses pembuatan video klip gitu, untuk ide-ide kreatifnya kita nih. Jadi sama-sama sih, jadi sama-sama saling bersinergi, kita bekerja sama. Kalau untuk lirik dan musiknya sudah ada pencipta lagu dan musik directornya sih gitu. Kalau Moms Band-nya sendiri sih sebenarnya dibilang terima beres, bisa dibilang terima beres sih. Cuman mengide kreatifkannya itu pada saat pembuatan video klip itu. Oke, Mbak. Kalau misalkan untuk manggung nih, udah berapa banyak pengalaman manggung yang udah Mbak dan kawan-kawan lalui? Moms Band ya? Iya.
Moms Band itu terbentuk di tahun 2000 berapa ya? 2021. Kok saya nggak ya? 2019 kalau nggak salah ya, 2019. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 5 ya. 2019, 20, 21, 22, 23 ya. Ya, 4 tahun ini ya. Jadi selama 4 tahun kita terhalang dengan pandemi, ya kan, 2 tahun. Sebelumnya kalau untuk pengalaman ya alhamdulillah. Nah, kemarin-kemarin setelah pandemi kita banyak manggungnya di acara-acara kuliner. Ya, karena kan di Lampung ini lagi boomingnya dengan acara-acara kuliner kan gitu, acara UMKM. Nah, di situ kita juga dipercaya untuk manggung di situ. Terus kalau untuk event besarnya kita pernah main di anniversary YRKI. YRKI itu ranking gitu, ranking seluruh Indonesia gitu. Terus juga pernah di Lampung Expo. Terus ya kalau untuk manggung sih alhamdulillah kita dipercaya ada beberapa event lah. Berarti gitu. udah sering ya Mbak ya? Dibilang sering nggak juga ya, karena memang tergantung eventnya kemarin, karena memang pandemi juga menghambat untuk kita untuk kita berkarya secara live lah gitu intinya. Kalau misalkan untuk manggung masih suka panik nggak sih Mbak? Masih suka apa? Panik gitu. Kalau untuk panik kayaknya enggak ya. Jadi gini, masalah panik itu kayaknya mama ini udah terbiasa ya, udah banci panggung semua gitu, jadi udah aman deh gitu ya. Apalagi untuk aku pribadi sendiri memang dunianya dunia entertain gitu kan. Cuman ada kalanya kita ngerasa deg-degan itu. Nah, kenapa kita deg-degan? Itu karena kita tuh kurang latihan. Jadi kayak kurang pede gitu ya. Jadi kayak misalnya manggung ini ada jadwal manggung lusa. Hari ini kita latihan. Jadi cuman waktu latihan itu cuma 2 hari. Dan itu harus garap lagu, terus latihan kayak, jadi ngebuat lebih takut. Aduh, takut sulit nih, takut salah nih, takut ini nih, takut. Nah, itu lebih ke situ sih. Kalau untuk panik alhamdulillah udah enggak lah gitu. Kalau untuk tantangannya sendiri ada nggak sih Mbak? Tantangan dalam hal Kalau ada di dunia musik sekarang gitu. tantangan apa ya tantangannya ya? Tantangannya Moms Band ini kayaknya nggak ada tantangan sih ya. Kita juga bingung tantangannya itu seperti apa. Mungkin kebanyakan Moms Band yang nantang ya, ayo dong ada event nggak nih gitu kan. Kadang ada temen yang memang dia pemegang event gitu kan, mana dong event lo gitu loh. Malah kita yang nantang gitu loh, bukan ngerasa kita yang tantang apa gitu. Cuma memang tantangannya kita itu kalau misalnya kita tuh susah untuk ngatur jadwal latihan dan ketemu. Jadi ketemu pada saat manggung itu, ketemu jadwal latihan itu pada saat manggung aja. Jadi makanya kita sering ngomong nih, ayo dong untuk teman-teman yang punya event gitu kan, kalau mau band kumpul terus ya ajakin kita event aja terus gitu. Jadi mau nggak mau kita harus meluangkan sejam 2 jam untuk latihan, karena memang jadwalnya si dosen nih misalnya itu kan, karena kan dia memang ngajar mahasiswa, dia juga ngajar les gitu kan. Pulang sore bisa latihan siang nih berarti kan misalnya. Nah, siang ngajar SMA ini nggak bisa, pokoknya tabrakan terus deh waktunya gitu. Kalau manggung punya ciri khasnya nggak sih Mbak? Apa ya? Moms Band. Kalau ciri khas kita nggak pernah yang dari outfitnya. Outfit kita semua mau kita aja. Kalau ada sih ya band cewek-cewek gitu ya, ayo biar kompak bajunya sama gitu, atau yang kita pakai mahkota gitu. Kita enggak sih, senyamannya kita aja, karena apa ya, kalau untuk penampilan perform itu sendiri kan sebenarnya dari kepercayaan diri kita sendiri kan. Gimana kita pakai baju atau kostum yang kita kenakan, kalau memang ngerasa nggak nyaman pasti udah dibuyar deh pasti kan gitu. Jadi ya senyaman paling kita gini, janjian aja sih kadang, gue mau pakai baju hitam yuk, nah hitam gitu, yuk hitam kerudung putih bisa gitu kan, atau yuk besok
pakai blazer yuk gitu, blazer tapi masing-masing nih, yuk kita colorful, lu pakai blazer apa gini gitu sih. Kadang suka sharing aja sih, tapi kalau untuk yang kompak banget tuh enggak. Karena kalau untuk outfit manggung kita mengusahakan untuk pakainya yang gelap gitu loh. Paling kalaupun cerah di blazernya atau di outer gitu loh, biar kelihatan langsing say, namanya emak-emak. Biar kelihatan gadis ya kan. Kalau setiap manggung ada nggak sih Mbak hal yang paling menarik atau yang terburuk? Menarik. Semua panggung itu menurut aku sih ya, aku pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau menurut aku pribadi sih semua menarik, semua punya cerita. Tapi kalau misalnya untuk berkesan gitu kan, semua sebenarnya berkesan. Cuman untuk salah satu yang paling berkesan itu pada saat kita manggung di anniversary Era King itu. Jadi karena memang di pesertanya itu di seluruh Indonesia, kita ketemu teman-teman baru nih, gitu kan, teman-teman yang emang notabene bukan orang Lampung, bukan orang Bandar Lampung. Jadi kita ketemu dengan mereka yang ada yang orang Bogor, orang Tangerang, dan itu masuk ke DM kita nih, salam kenal Kak, gini-gini. Dan dari bersilaturahmi itu jadi jadi akrab loh. Akrab itu dalam arti mereka anggaplah mereka ngefans gitu ya, ngefans yang mungkin menurut mereka unik gitu ya, cewek ini mama bisa main musik kan gitu ya. Ya udah dari situ kayak bersilaturahmi, ya itu sih berkesan. Terus juga memang bukan fanatik ya, tapi apresiasinya mereka ke kita sebagai band yang cewek semua itu yang udah kayak artis banget gitu ya kan, minta foto, minta ini. Untung aja nggak ada yang minta duit ya kan. Bingung juga kalau ada yang minta duit ya. Kalau ngomongin fans juga kita nggak pernah nganggap mereka tuh fans. Kita nyebutnya bestie, artinya sahabat-sahabatnya kita sih, gitu aja. Kalau terburuknya apa ya? Terburuknya itu gini, kita sudah prepare dengan dengan segala hal. Tapi kembali lagi ke cuaca, kita nggak pernah nolak cuaca ya, karena udah takdir ya kan, bukan pawang hujan juga kan kitanya juga. Nah ada event yang beberapa kali kita di cancel tuh karena cuaca buruk gitu. Kita sudah prepare latihan, itu tadi aku udah bilang kan, untuk menyatukan kita kumpul, kita mau latihan itu butuh waktu yang bener-bener, ayo kita pasin, kita mau latihan, kita mau manggung nih gitu loh. Kita sudah siapkan itu semua, tapi tiba-tiba ada beberapa panitia yang menghubungi kita gitu ya kan, mohon maaf ini di cancel ya karena cuaca tidak baik gini nih. Dibilang kecewa pasti dong gitu kan, kita manusia pasti kecewa. Kecewanya karena apa? Karena kayak sia-sia aja gitu. Yang kemarin itu kita ngapain gitu loh, kita udah maaf yang ngomong ya, kalau mau ngomongin komersil, kita kemarin latihan juga pakai duit gitu loh, kita ngeluarin duit nih gitu. Walaupun nggak manggung juga tetap kita ketemu, itu juga tetap aja dibilang buruk sih enggak, cuman ada sedikit cerita yang menurut Moms Band sendiri kurang berkenan lah gitu. Kalau misalkan ini ada nggak sih orang yang paling berjasa yang ikut ambil bagian dalam pencapaian musik? Orang berjasa, banyak banget orang berjasa di Moms Band itu. Salah satunya keluarga kita, karena semua personil itu punya keluarga masing-masing dan itu semua saling mensupport. Tanpa adanya support dari mereka gitu ya, kayak anak dan suami misalnya gitu kan, orang rumah gitu kan, kita nggak mungkin bisa berjalan gitu kan. Lagi pula supportnya mereka ini yang kita, jadi kalaupun kita manggung itu nggak ada penonton, itu udah rame tuh keluarga kita gitu kan. Kayak misalnya Miranti anaknya 2, yang ini anaknya 2 gitu sih. Nanti bisa diedit ya.
Masuk nggak sih? Nggak apa-apa Mbak. Bocor nggak? Nanti ditambahin. Oh iya, ya nanti itu dihapus maksudnya. Takutnya masuk gitu, pasti masuk ya kan? Ya jadi gitu. Nyambung lagi apa nggak sih? Oh ya, terus juga yang support kita itu teman-teman Dunia Musik Lampung. Dunia Musik Lampung ada produsernya, produser sekaligus pencipta lagu kita Ricky Hambali, terus juga ada musik directornya Moms Band, juga ada Denim Ball, ada ke Aaron Hills juga, Aaron Kangen Band ya, terus macam-macam ada musisi-musisi lainnya teman-teman band, ada anak-anak Diakis, ada anak-anak, ada Dian Moki, ada El Suaro, ada banyak banget yang ngedukung, mensupport kita, ada Kak Awir, macam-macam deh, nggak bisa kita sebutin semua. Semua musisi-musisi Lampung itu pasti saling mensupport sih gitu loh. Oke Mbak, yang terakhir nih. Ih kok terakhir sih, cepet amat ya. Ih banyakin sih. Apalagi ya Bi? Oke Mbak, ini kayaknya yang terakhir deh Mbak. Pertanyaan terakhir ini yang pengen disampaikan buat yang nonton video ini, pesan dan kesan selama menjadi musisi gimana? Pesan dan kesan ya. Pesannya mungkin apa ya? Kalau pesannya untuk teman-teman Universitas Lampung jurusan apa? Pendidikan musik, mungkin harus tetap semangat, apalagi kalau misalnya sudah terjun di musik, itu salah satu entertain ya. Jadi harus tetap menghasilkan karya mau bagaimanapun ceritanya gitu ya. Kalau memang fashionnya memang sudah di entertain, harus tetap berkarya aja deh gitu kan, itu pesannya. Terus juga apa ya, kalau terus apa lagi sih? Oh gue bingung deh. Pesan dan kesan. Kesan ya, kesannya apa ya? Apa lagi ya? Untuk kesan. Ya, edit ya. Tadi pesannya ya, tadi itu pesannya intinya harus tetap semangat berkarya, dan yang pastinya nggak hanya teman-teman di Unila, semua musisi-musisi Lampung yang pasti kita harus saling mensupport, itu aja. Harus saling mensupport, mengapresiasi. Salah satu mensupport teman-teman musisi Lampung itu gampang kok. Dia punya rilis single, dia ada channel YouTube, tinggal dipencet aja deh lonceng merah gitu, itu gratis. Itu salah satu kita mensupport musisi Lampung. Ada rilis single terbaru, kita like, kita komen, kita dengarkan, itu udah salah satu supportnya kita untuk musisi-musisi Lampung. Nah kalau untuk kesannya sendiri, selama aku di musik gitu, kesan di musik itu banyak banget gitu loh. Kenapa aku bilang banyak banget? Karena emang dari tahun 2004 sampai dengan 2023 ini, kenapa aku masih bisa bertahan dalam arti sempat vakum, ternyata kangen lagi nih gitu. Ternyata memang ini fashionnya gue gitu kan. Gue udah berumah tangga, gue kerja sana sini, gue ini, gue itu, dan lain sebagainya, tapi tetap masih pengen bermusik, berarti mempunyai cerita story yang sangat luar biasa. Dan itu nggak mungkin kita mau ceritakan satu-satu, karena untuk seseorang di musik itu sampai bertahan sampai sekarang, berarti dia punya story yang bagus, punya story yang sangat berkesan. Itu aja teman-teman ya. Oke Mbak. Ya. Terakhir nih. Terakhir lagi. Tadi terakhir ya. Oh iya. Yang terakhir, Ya, terakhir apa-apa. Nah, ini terakhir banget ya. Benar nih. Ya, yakin. benar. Lagi dong, masih jam berapa? Baru berapa menit tuh? Belum nyampe 30 menit. Arahnya 1 jam ya. Ini udah setengah jam sih. Vera malu-malu nih, narasumbernya malu-maluin. Oke Mbak, yang terakhir nih, apa yang menjadi target Moms Band ini yang pengen dicapai di tahun 2023? Target untuk kedepannya banget sih, kita pengen punya single baru lagi, targetnya ya. Tapi kita lihat lagi nih kesibukan teman-teman masing-masing. Terus untuk gimana kita mengalir aja, karena memang apa ya, ini band ini bukan termasuk pekerjaannya kita sih gitu lah. Artinya gini, kita hobi di musik,
pada saat kita perform itu bisa dikatakan hobi yang terbayar gitu, yang artinya kalaupun memang kita nggak ada event, nggak ada apa, bukan artinya kita nggak mau berkarya, bukan gitu kan, tapi memang ada sesuatu hal mungkin ya kan, tapi di balik itu semua kita pengen selalu bermusik lah dalam kondisi apapun gitu kan, karena musik itu juga bisa menyatukan kita, artinya keegoisannya kita, semua campur aduknya kita ya, kalau misalnya kita udah terjun di musik dan ketemu teman-teman musisi yang lain, ya udah kita happy fun aja gitu, Vera. Ya Mbak. Udah sih. Aku bingung mau nanya apa. Pegangannya kita pegangan aja lah. Oke Mbak, mungkin cukup sampai di situ dulu ya Mbak. Iya, siap. Terima kasih banyak udah mau bantu Vera. Iya, sama-sama. Mbak juga tetap semangat dalam berkarya. Semoga terlalu semangat ini nampaknya. semoga sukses selalu. Amin. Udah? Sehat-sehat untuk keluarga juga. Siap, Vera juga ya, sukses, terus juga kuliahnya lancar. Amin. Terus semester 6 Mbak. Semester 6 dan semoga cepat selesai. Terus tetap menjadi Vera yang benar-benar Vera sesungguhnya gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya teman-teman, mungkin sampai situ saja ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Maya. Jangan lupa dengerin singlenya Moms Band yaitu Jatuh Cinta ya. YouTube channel Aaron Hills and Friends Dunia Musik Lampung, atau bisa juga didengerin di semua digital platform mana aja ya, di juga TikTok ada, Instagram ada, apalagi Facebook ada, iya. apalagi ya Spotify, terus semuanya deh ya. Terus juga jangan lupa follow IG-nya. Nah bener, IG Moms Band. IG Moms Band ya, Jangan biar nggak ketinggalan. Iya, ya. Pokoknya di sini ada ya, Ber. Ada ya, ada. Dan juga kan katanya tadi targetnya mau apa? Ada single terbaru. Nah, ya. gitu, guys. Mudah-mudahan single terbarunya bisa secepatnya secepatnya kita rilis. Nah. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Dadah.